Halo Sobat PD yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Harus baik dong Al, Iya karena dong. hari ini kita ada sesuatu yang spesial banget. Emangnya ada apa sih hari ini? Tapi sebelumnya kita sapa dulu dong Sobat PD yang ada di rumah. Halo Sobat PD yang ada di rumah, balik lagi sama aku Sheila dan Aku Al. Aku Rasmi. di episode PD spesial HUT Komnas TV Anak yang pertama. Wih, di acara PD, Pentas Seni dan Ekspresi. Wuh. Hayu, Kenapa nih? gak apa-apa. Ini tuh konsepnya beda kan, udah meriah banget. Iya dong, namanya juga HUT Komnas TV Anak yang pertama. Bener banget nih. Nah, tepat di tanggal 13 April kemarin, Komnas TV Anak itu merayakan hari jadinya yang pertama. Gak berasa ya, ternyata Komnas TV Anak tuh udah 1 tahun. Iya, benar banget. Nah, kemarin juga tuh Komnas Anak TV mengadakan santunan untuk anak yatim. Ada juga tausiah dari Pak Ustadz dan ditutup dengan buka puasa bersama. Wah, seru dan bermanfaat banget ya ternyata. Iya dong. Itu tapi nih, PD hari ini juga gak akan kalah keren dan spesial. Bener banget. Karena kita kedatangan tamu yang spesial dan juga nanti bakal ada games-games yang seru sama adik-adik. Wah, seru banget dong. Bener banget. Emangnya bintang tamunya siapa sih? Pokoknya rahasia deh, ntar juga kamu tahu. Tapi bakatnya tuh apa sih? Jadi, Ya. dia itu bisa mengobati trauma di masa lalu. Tapi ngomongin masa lalu aku nggak bisa banget. Jadi mendingan aku mau siapin, karena kan kita mau ada game di depan kan. Iya. Jadi aku mau pergi dulu, mau nyiapin Mau kemana sih? Mau nyiapin gimana depan dong, biar acara HUT Komnas TV Anak yang pertama ini meriah. Oke? Ya udah deh. Dadah. Belum juga diundang ya. Iya. Tapi udah pergi aja. Kayak udah biarin nih, dia emang kalau ngomongin masa lalu ya kan udah sering banget tuh dia disakitin sama cowok-cowok. Jadi kayak dia males gitu emang kalau seandainya ngomongin masa lalu. Ya ampun, pantesan. Aku juga ikut kali ya. Aku juga soalnya Jangan punya dong. trauma. Nanti kalau Jangan. kamu keluar aku sendirian di sini. Ya udah, aku di sini aja kali ya. Ya udah kali ya. Mending kita langsung undang aja kita Iya tamu kita yang dong. spesial hari Langsung ini. aja. Kak Asmi. Halo Kak Asmi. Halo. Sini Kak. Gimana kabarnya Kak Asmi? Baik. Alhamdulillah. Halo Sobat PD. Nah, udah bersama aku nih di sini ada Kak Asmi di sini. Nih Kak Asmi, kalau aku lihat di Instagram nih, nama Instagramnya Kak Asmi itu @asmisihite. Nah, itu memang nama kakak apa nama panggung sih Kak? Itu emang nama asli. Sihite itu marga Batak. Oh, marga Batak. Dikirain kakaknya orang-orang Jepang gitu ya. Maunya. Oh, maunya. Maunya dari Jepang juga ternyata. Berarti emang kakak bukan asli Jepang ya? Bukan, mirip kan? Iya. Iya, ada Jepang-Jepangnya. Iya, ada Jepang-Jepangnya loh. Iya, dari namanya juga Jepang. Bukan Iya, dikirain awalnya orang Jepang ya. Iya. Nah, Sobat PD, jadi Kak Asmi ini adalah seorang perupa yang menjadikan lukisan sebagai media terapi untuk penyembuhan trauma masa lalu. Nah, itu maksudnya apa sih Kak? Bisa dijelasin nggak sih? Maksudnya itu menggunakan seni itu sebagai media terapi juga. Di dalam karya seni kan, misalnya nih ketika aku membuat gambar itu adalah ungkapan dari perasaan aku secara tidak langsung. Jadi ketika melukis itu, untuk yang sudah dewasa kan sudah paham ya cara berpikir. Jadi eman-eman nih kalau cuman ngungkapin perasaan. Gimana kalau sekalian aja diolah perasaannya. Cuma itu lebih ekstra ya. Iya. Ekstra. Seperti itu sih. Berarti kayak kita ngeluarin perasaan kita tapi lewat gambar kayak gitu. Lewat lukisan. Jadi ketika kita melukis, saya ketika melukis, saya tahu nih problemnya apa yang akan saya angkat saat ini. Dan kemudian itu saya pahami, kemudian saya olah. Olahnya itu dengan berpikir, digabungkan dengan ilmu pikir saat ini ketika sudah dewasa, digabungkan dengan psikologi atau digabungkan dengan ilmu agama, dengan filsafat gitu ya. Jadi itu ketika diracik akan jadi obat. Oh, berarti jadi kayak sebenarnya dia datang nih ke kakak, terus kayak kakak biarin aja gitu dia gambar gitu. Atau dengan kakak cerita dulu dia ke kakak, baru kakak bisa melukiskan perasaannya dia apa gimana? Oh enggak, itu untuk saya pribadi. Oh. Kalau misalnya saya mau ngajak, misalnya kamu nih, kamu suka lukis. Ya.
ya udah kamu akan saya bimbing untuk melukis dengan nyamannya kamu. Nyamannya kamu, ketika kamu udah ngerasa nyaman dengan media gambar yang kamu punya dan kamu sudah nyaman dengan saya, kita nggak pacaran kan ya? Iya enggak dong. Baru kenal di sini. Kamu udah nyaman sama saya, maka kamu akan asik ketika melukis. Jujur, yang secara tidak sadar kamu sudah menumpahkan emosi di dalam diri kamu. Nah, nanti mungkin kamu akan kesulitan membaca itu di mana ya. Nah, nanti akan saya bantu. Kamu lagi ini ya, kayak dukun kan? Oh, Padahal iya. enggak ya. Kerawang ya, takut banget gak sih? Kamu lagi ini ya. Biasanya kan kalau orang biasa mendem masalah, tiba-tiba ada yang tahu dan perhatian sama dia, pasti kamu akan sedih kan? Iya. Iya Kak. Sedih Iya. banget. Nah, dari situ baru pantikan awal untuk lebih banyak berekspresi ke karya itu. Nah, jadi art terapi itu bukan hanya, ini sederhananya ya, art terapi itu bukan hanya kamu menumpahkan emosi ke dalam lukisan, bukan hanya itu, tapi ketika kamu tumpahkan, kamu berhasil masukin yang positif nggak ke dalam diri kamu. Nah, untuk berhasil masukin yang positif, itu butuh bantuan dari luar. Bukan hanya sebatas curhat. Iya. Jadi ada feedback ke dalam diri kita juga Iya. ya. Oke. Nah Kak, nih yang aku lihat dari postingan-postingan Instagram Kakak nih, aku sebagai anak awam gitu yang ngelihat lukisan-lukisan kayak gitu agak serem gitu loh. Iya, jadi ini tuh aku pengen tahu deh sebenarnya inspirasi Kakak melukis dengan gaya seperti ini tuh awalnya dari mana sih Kak? Itu berdasarkan seiring berjalannya waktu, maka kita akan menemukannya sendiri. Nah, kenapa aku suka melukis wajah? Mungkin karena mungkin dan iya, karena aku suka memperhatikan ekspresi wajah manusia itu dari kecil. Jadi mungkin pengalaman dibully, pengalaman apa yang tidak bisa membalas, tapi kita jadi ngamatin. Oh, ini wajah sebelum ngebully nih. Oh, ini wajah setelah membuli. Oh, ini wajah-wajah orang nurut-nurut nih. Oh, ini wajah orang provokasi nih. Oh, ini wajah orang yang tulus gitu. Nah, karena sering mengamati itu, jadi ketika melukis mungkin saya lebih banyak ke ekspresi wajah. Oh, jadi dituangkannya ke dalam lukisan itu tadi Iya, ya, dari ekspresi orang-orang tersebut. Iya. Berarti kalau orang yang biasanya ngebadut Kak, yang kayak sedih tapi masih kelihatan senang, itu masih kelihatan nggak di situ? Kelihatan, mata tidak bisa menipu. Oh iya, betul. Meskipun dia terlihat happy, tapi kalau mata kosong, Kamu ya biasanya kayak gitu. Emang kelihatan ya? Kelihatan. Nih guys, Kak Asmi, nah berarti kan gambar yang ada di sini tuh semua ada maknanya dong yang dari Ada. Instagramnya. Aku mau coba pick one ya, aku mau coba tanya salah satu gambar yang menurut aku kayak menarik perhatian aku nih. Coba yang mana ya? Aku penasaran sama yang ini sih Kak. Nih. Yang ini guys. itu ada captionnya kan? Oke, Kelihatan dari jarak-jarak. kelihatan? Yang ini Kak, di sini kan Kakak ngasih captionnya seperti pelangi sehabis hujan. Sini tuh kalau dari aku ya, ini tuh kayak gambar anak kecil. Kayaknya sih cowok ya. Iya. Nah, tapi di sini ada beberapa yang merah, atau kayak itu cuma sekedar emang warna yang Kakak mau kasih, atau dari warna itu pun juga Kakak kasih makna gitu yang ada di gambar ini. Sebenarnya ketika melukis itu ada ritual ya, mungkin kalau seperti Oke. mungkin karena sudah biasa menjadikan lukisan itu sebagai seperti meditasi buat saya ya. Jadi ketika melukis itu bukan hanya saya melukis aja, tapi ada yang mau saya angkat, mengolah trauma mungkin, atau trauma yang terpacu dengan keadaan saat ini, seperti itu. Nah, lukisan yang itu saya mengambil contoh foto anak kecil yang habis korban perang, dia jatuh dari pesawat kayaknya, atau foto-foto perang Palestina. Anak kecil yang mukanya kekerowak seperti itu. Saya pinjam fotonya untuk mewakili perasaan mungkin. Kemudian saya lukis, dan jadi lukisnya adalah menjadi saya. Seperti pelangi sehabis hujan. Itu ketika saya proses melukis, biasanya saya bukan hanya ada saya pribadi di situ, tapi ada saya, masa lalu saya, dan ada Tuhannya. Jadi ada komunikasi tiga itu. Dan itu kerja keras waktu melukis, bisa emosi-emosi tumpah-tumpah bisa. Tapi ketika selesai, biasanya akan ada satu kalimat bijak yang seperti jawaban dari meditasi saya itu. Itu seperti pelangi sehabis hujan. Oke. Jadi
kita habis punya problem itu udah pelangi, tenang, udah pelangi. Kayak aku nih banyak masalah gitu ya, tapi kayak tenang aja, ntar juga ada hasilnya gitu ya. Ada solusinya. Betul banget, wah keren banget. Kak, aku penasaran nih, dari semua gambar yang kakak lukis ini tuh sebenarnya alirannya itu apa gitu? Lebih ke ekspresionisme. Ekspresionisme itu tuh gimana, boleh dijelaskan? Ekspresionisme itu seperti ini, menumpahkan emosi si senimannya. Lebih banyak seperti itu. Berarti ada rasa dulu ya, sebelum ngelukis tuh berarti banyak ritual-ritual kayak gitu, kayak Gitu. enggak dong, itu mah beda. Jadi itu ada pengendapannya dulu. Misalnya itu mungkin tipe saya ya, tipe ekspresionis itu kan orangnya beda-beda ya. Cuma kalau tipe saya pribadi, saya itu tipe orang yang misalnya disakitin nih, saya akan diam, mendem. Disakitin lagi, mendem. Udah numpuk, wah cari nih obatnya kelukisan. Oh gitu, berarti pelampiasan dong jatuhnya. Bisa dikatakan pelampiasan, cuman pelampiasan kan ada dua, pelampiasan yang negatif atau yang positif, atau yang negatif dirubah jadi yang positif. Kalau kakak? Positif. Negatif ke positif, kan negatif. Oh iya, dari mendem dulu, dari rasa-rasa sakitnya gitu ya, baru dikeluarin. Sebenarnya kan itu tidak bagus, mendem-mendem. Cuman kan karakter orang beda-beda. Betul. Nah, kakak kan tadi aku udah sempet searching tuh aliran-aliran seni lukis gitu kan, ada yang pokoknya banyak deh. Nah, terus kakak salah satu yang ekspresionisme. Itu kenapa sih kakak fokusnya ke ekspresionisme? Kan banyak juga tuh yang lain. Ketika kita mengambil keputusan saat ini, itu tidak terputus dari latar belakang pengalaman kita masa lalu dan karakter kita. Karena saya orangnya pendiam, atau kalau ketemu orang yang ribut juga. Maksudnya ketika ada problem itu saya lebih suka diam. Oke. Tidak suka dipaksa. Ngobrol dong. Saya lebih suka ngobrol ketika itu sudah terpecahkan. Nah itu kan mendem. Nah ketika mendem, dan saya itu tipe orang yang ngamatin dan ngolah. Jadi saya pendem sendiri, saya olah sendiri. Nah ngolahnya itu saya aplikasikan lewat lukisan. Itu untuk menyadari kalau lukisan itu sebagai media terapi buat saya sendiri, itu juga ada prosesnya. Jadi merasakan tuh ketika udah ngerasa depresi, anjir kayak gue butuh obat nih. Aduh jangan sampai butuh obat nih, jangan sampai nih. Aduh gila. Sampai kerasa seperti itu, akhirnya saya putuskan untuk melukis, dan ketika sudah selesai melukis, plong, baru saya menyadari, anjir ini kenapa nggak ada tadi, seperti itu. Enak ya, kalau kita mah zaman sekarang mah anak-anak tuh kayak healing, jalan-jalan keluar kota, ngabisin duit. Iya, kalau kayak Kak Asmi tuh enak ya, dia galau, depresi, ngeluarin karya yang bener-bener kayak berguna banget. Iya, dan kita juga pasti seneng gak sih kayak disakitin, lah jadi hasil gitu kan. Ada hasilnya. Bener ya banget. dari sesuatu yang negatif itu. Betul banget, Rosmi. Nah, kakak juga hari ini bawa ya hasil-hasil dari lukisan kakak. Coba boleh lihat gak hasil-hasilnya? Coba. Boleh. Kita lihat sama-sama. Ini untuk sketsa ya. Oh iya, Sketsa. Padahal sketsa kayak gitu tapi keren banget ya ngeliatnya ya, iya nggak sih? Ini kalau nggak salah dalam satu kali itu ya. Iya. Oh, Susah loh. jadi sekali kayak gitu-gitu tuh Kak? Ya, jadi nggak berhenti, nggak berhenti gitu, nggak putus. Oh, Wah, tapi berbentuk ya, kalau kita mah boro-boro ya. Iya. Jadi coret-coretan doang. tahu ibunya kayak gimana? Mungkin mah. Tuh lihat, keren-keren banget. Nih, coba deh Kak Asmi, aku mau lihat nih, mau nanya ke kakak. Salah satu karya kakak atau lukisan kakak yang menurut kakak tuh paling sulit banget. Dan iya, yang paling sulit dan waktu ngambil inspirasinya tuh susah banget gitu. Kira-kira yang mana sih Kak bagi lukisannya? Kasih tahu dong. Kayaknya kalau paling sulit, saya tidak mau mengambil sulit ya, hidup aja udah sulit kan. Iya sih, emang bener banget. Tapi Udah mungkin saya akan menjawabnya adalah karya mana sih yang paling sulit dalam proses pengolahan emosinya. Iya. Salah satunya untuk saat ini adalah ketika saya membuat ini, yang ini. Kenapa gitu Apa Kak? yang buat sulit, Kak? Prosesnya adalah proses pelepasannya. Karena di sini saya sedang marah. Ini garisnya kan terlihat keras. Oh,
Iya. Dari warnanya juga ya Kak? Iya. Ini kan garisnya garis marah, warna. Ini saya benar-benar marah. Untuk pelepasan emosi saya marah, ini tidak cukup untuk satu kali saya membuat ini. Saya membuat sampai 4-5 kali. Dan bukan setiap hari, maksudnya ada jeda seminggu, ada jeda ini. Untuk menetralkan emosi marah saya. Marah. Saya sedang marah. Oh, sekarang nggak kan? Marah. Jangan dong. Enggak. Enggak. Berarti dari bagian warna-warnanya juga nih ya, kan kalau kita taunya merah doang ya kalau marah ya. Tapi ini dari aura-aura juga masih Kak, warna ini kan ada aura warna ungu, warna kuning, itu menggambarkan juga nggak? Iya, mungkin untuk gasnya secara warna seperti ini mungkin ke psikolog. Oh oke. Nanti psikolog dan seniman kita bisa kolaborasi. Kemudian kita bisa membantu dalam art terapi. Iya betul sekali, langsung email aja ya. Atau DM Kak Asminya langsung. Nah berarti aku mau tanya nih, ini yang map biru ini apa nih isinya nih Kak? Oh ini yang biru. Yang biru ini banyaknya gede karya ya? yang terbaru sih. Wih, Ini keren-keren ya. tahu ini siapa? Nggak tahu. Siapa tuh Kak? Namanya Robin, siapa tuh yang pelawak yang bunuh diri yang luar? Siapa? Siapa ya? Siapa Kak? Robin, siapa namanya? Robin siapa? Ya Robin William namanya. Oh, Saya yang lupa. kebanyakan ngelukis yang lain. Ya ini. Ini apa tuh Kak? Tuh mata. Ya ini Tuhan Yesus. Saya ambil matanya aja. Ini saya, portret diri saya. Ini Kakak lagi apa? Lagi bete? Lagi marah? Banyaknya sih seperti itu. Oh, ya kan namanya juga lagi emosi ngeluapinnya lewat karya ya. Kayak ini. Ini saya juga. Jadi mungkin orang-orang yang punya masalah mental mungkin ya, masalah mental, ada yang larinya ke obat, ada yang larinya ke segala macam ya, pilihannya masing-masing. Kalau saya memilih melukis. Kadang saya matung juga, nggak cuman melukis, cuman kenapa dilukis itu lebih mudah bicara karya saya, mungkin karena sedari kecil saya sudah menjadikan gambar itu sebagai teman curhat. Oke. Kita mah Seperti kecil itu. belum bisa curhat ya. Iya, gitu. Sama doang. Ini Bagus loh. ini siapa yo? Siapa? Tadi nggak tahu. asing sih. Nggak tahu. Siapa ya? Nggak pernah nonton bioskop. Nontonnya di rumah. Joker. Joker. Ya, Oh. ya. Ya, bener-bener. Tebak-tebak apa lagi ya? Ayo, Ya, kita yang main game ya sekarang. Ya, seperti itu. Beberapa mungkin di Instagram saya, ini Glenn Friendly. Iya. Sebagai penghormatan terakhir saya terhadap Glenn, maka saya membuat lukisan wajahnya. Wah keren Seperti ini. banget tuh lihat deh. Waduh. Bagus sih, mirip banget. Iya. Mungkin kalau cek di Instagram, ada beberapa lukisan yang saya mengambil dari tokoh-tokoh seniman yang sudah meninggal, seperti bunuh diri atau apa seperti itu. Saya suka mengambil mereka. Terinspirasi dari mereka juga mungkin. Kadang dari kematian kita belajar kehidupan, dan mungkin ada apa ya, yang menurut saya ada sebagiannya adalah mereka sangat berani untuk memutuskan mengakhiri hidup, dan mereka menyatakan selesai dengan hidup mereka daripada yang hidup tapi mereka sebenarnya tidak hidup dengan hidup mereka. Saya wajib. Iya, jadi ketusuk gitu rasanya. Itu tapi kosong gitu. Iya, itu adalah reaksi, salah satu reaksi kemarahan saya ketika tidak diberi ruang untuk menyatakan ekspresi marah gitu ya. Saya kan memang pendiam. Ekspresi marah seperti menyatakan kayak orang-orang kayak gini tuh salah, orang-orang seperti ini salah gitu ya. Kemudian saya menyatakan, mencoba mengungkapkan dan meresponnya lewat, ngambil tokoh ini deh. Kayaknya lagi suka tokoh ini. Dia kan selalu menghibur, tertawa. Tertawa itu adalah sopan dan baik di mata manusia. Kenapa tidak tunjukkan saja ekspresi kamu yang sebenarnya, lalu kita diskusikan sama-sama untuk itu menjadi pelajaran untuk hidup.
daripada lo harus senyum tapi sebenarnya lo nggak senyum seperti itu. Gitu ya. Ketahuan berarti nih lagi nggak senyum ya? Mungkin sih tadi. Ada masalah apa nih Al? Enggak ada masalah apa. Ini aja Al. Gini, Mbah ngeliat. Beneran dilihat tuh kan. Nggak dong, kita harus happy kan hari ini buat Komnas TV. Kita nggak boleh sedih-sedih. Happy selalu. Oke, selanjutnya kita mau ngebahas lukisan yang Di belakang nih. Belakang. Tadi kan udah lihat tuh hasil-hasilnya punya Kak Asmi ya, yang kayak bener-bener kelihatan banget tokoh-tokohnya kayak gimana dan keren banget. Nah tapi yang di belakang ini juga nggak kalah keren juga karena katanya sih ini dari murid-muridnya Kak Asmi. Iya. Nah ini mereka gambar sendiri Kak. Iya, ini gambar sendiri. Ini sebagian besar. Waktu itu saya jadi relawan art terapi trauma healing. Waktu itu ke Palu yang waktu likuifaksi tsunami. Oh, iya. Nah ini karya anak-anak itu. Wah. Biasanya kalau kayak gini mereka juga bercerita ke kakak nggak sih kenapa gambarnya kayak gini nih? Ada yang warna rumahnya merah, ada yang mungkin dari pengambilan warnanya juga yang kayak gitu tuh, ada yang full merah kayak gitu. Itu Iya. kalau dari kakak kayak gimana mereka ceritanya? Ini kalau kita biasa melihat warna anak-anak itu kan biasanya warnanya ceria ya. Betul. Nah, kalau dari sini bisa kelihatan nih warnanya rada-rada kusam. Iya. gelap ya. Rada gelap-gelap. Ini adalah menunjukkan salah satu perasaan mereka sedang iya. depresi. Keadaan mereka waktu itu banyak rumah yang hilang, keluarga yang hilang juga. Ditambah memang mereka yang membuat ini memang sudah punya banyak masalah dalam kehidupan keluarganya. Oh. Jadi dibantu dicurahkan dengan lukisan juga. Ditambah. Ini biasanya mereka dari kelas berapa sih Kak? Ini waktu itu aku pegang SD. Oh. SD. Kayak seperti ini waktu itu dia yang bunga matahari. Waktu itu dia melukis ini pertama kali waktu dia itu baru ditemukan oleh relawan nyangkut di pohon pas malam. Itu udah tergulung-gulung oleh tanah, tanah lumpur yang likuifaksi itu. Dia dipeluk sama ibunya. Kemudian ketika dia didapatkan tidak ada ibunya. Bagaimana proses dia berpisah dengan ibunya, tidak ada yang tahu, hanya dia yang tahu, dan dia anak kecil yang tidak tahu cara bicara dan mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan. Dan ketika saya ajak melukis, jadi lukisan bunga matahari, wah itu saya shock banget waktu saya ngeliat dia bikin garis, dia diteken, tapi tidak sobek. Nah, ketika dia diteken seperti ini, tertekan banget, ini anak marah banget. Saya baru lihat wajahnya itu, saya aslinya agak takut. Ayo kita gambar yuk. Terus dia duduk, terus saya arahin gambar bunga matahari. Ada teman saya waktu itu, kita satu tim ada 3 orang, psikolog, komunikasi, dan saya seni ya. Jadi kalau psikolog kan biasanya ada TikTok pertanyaan kan, kamu gambar apa deh, gambar apa. Kalau seni itu lebih banyak diam, kamu bicara sepenuhnya, tenang, gali dalam seperti itu. Nah jadi pas dia melukis, kemudian teman saya yang psikolog ya, saya manggilnya kakak kan, Kak Cing gitu ya. Kak Cing, urusan saya. Oke, saya sama bapaknya dulu. Jadi dia tanya-tanya ke bapaknya. Saya fokus ke anaknya. Anaknya ngungkapin warna, ini tumpah. Ini bener-bener mateng banget. Mencurahkan emosi dia banget berarti ya. Banget. Marah itu. Banget. Dan ini setelah saya ikutin, saya ketemu dia itu cuma 1 minggu ya. Saya sempat sama tim mikir kayak gini, ini gimana sih, kayaknya pengen banget ngelihat perkembangan dia seperti itu ya. Nah puji Tuhannya, syukurnya adalah ketika kita mau ninggalin dia, ini karyanya yang terakhir. Yang ini, yang sebelah, yang ikan itu ya. Ikan. Warnanya sudah mulai ceria. Sudah mulai banyak warna juga. Karena dia ketemu dengan orang yang tepat. Dia menggambar, dapat bantuan dari orang, dan keluarganya mendukung. Keluarganya mendukung penyembuhannya. Jadi pas kita 1 minggu, terlihat perubahannya. 1 minggu loh. 1 minggu. Cepet loh. Kan ya? kita 2 minggu di situ. Sebenarnya pas udah 1 minggu, kita baru ketemu sama anak ini. Dan dia menggambar ikan itu. Berarti terapi ini tuh sangat berpengaruh juga ya pada Sangat. kakak juga kemarin. Sangat. Apalagi khusus anak-anak itu sangat membantu, karena anak-anak kan kosakata bahasanya kan terbatas. Mereka nggak tahu mau marah, ini marah apa bukan sih. Pengalaman pertama sama mereka kan mereka tidak bisa menolak atau mereka cuma terima aja gitu ya. Misalnya baru dipukul, responnya nggak mungkin nolak atau apa, nerima. Itu akan jadi masalah ketika dia udah besar. Nah, ketika kita bantu sama gambar, mereka berhasil cerita tuh ke gambar.
kadang ketika saya melihat gambar anak-anak, pernah tidak ada di sini, saya waktu itu ke kawan saya, anaknya itu menunjukin gambar-gambarnya ke saya. Ya, saya cuma bilang, oh ini gambar ini, banyaknya gambar monster-monster, apakah itu dipengaruhi games atau imajinasinya kan? Terus saya bilang, namanya kan Santa. Terus dia nunjukin gambar Santa Claus yang berdarah-darah. Oh, iya? Habis kebunuh gitu ya. Saya kan kalau dihubungin ke gambar sebelumnya monster nggak ada masalah dong. Nah terus saya tanya, ini Santa ya? Santa dong, aku bilang kan. Iya. Santanya ngebunuh ya? Kenapa ngebunuh? Iya soalnya dia dibully terus di sekolah. Berarti Santa dibully di sekolah? Iya, aku dibully terus. Aku terus padahal aku udah lapor. Jadi dari situ cerita. Dan dari gambar itu sebenarnya kita bisa tahu anak-anak itu sedang apa yang dirasakan. Dari gambar. Aku tuh dulu gambarnya gunung doang tau Kak bisanya. Ganjarinnya gunung. Gunung, sungai, ya kan ada orang jalan sama burung, udah selesai doang. Ya, matahari satu. Iya, matahari tuh di tengah-tengahnya. Udah gitu doang, mana bisa bikin kayak begini ya. Aduh, tapi kok kayak gini tuh dia kayak contoh yang bunga matahari ini apa emang karena dia lagi emosi dan ya udah dia ikutin aja apa yang dia mau gambar, apa emang sebelumnya mungkin kayak aku nih dulu sering bikin gunung. Ya udah, pasti kalau lagi emosi bisanya cuma bikin gunung doang karena ya bisanya itu doang gitu, nggak pernah nyoba kayak dari emosinya kayak yang tadi kakak ceritain. Biasanya kalau gambar-gambar kayak gini ya spontan dia gambar aja karena emang sebelumnya mereka udah sering bikin gambar kayak gini, tapi ditumpahinnya mungkin dengan warna dan cara dia melukisnya. Biasanya aku arahin. Oh, kakak sebenarnya anak-anak itu nurut ya. Anak itu penurut. Ketika kita bantu dia untuk berimajinasi, maka dia akan berimajinasi. Zamannya kita mungkin kenapa sih gunung, kenapa sih sawah? Yang diajarinnya itu mungkin di balik gambar itu ada pesan yang mau disampaikan. Nah, pesannya itu yang tidak sampai. Yang sampai itu kenapa sih cuma gambar gunung doang? Mungkin ada arti filosofinya dari gunung, mungkin apa? Cuma tidak sampai, mungkin ada ketek aja ya. Nyampe situ doang nih. Padahal mungkin gunungnya bisa kita bikin imajinasi yuk, gunung seperti apa, itu menjadi film kartun yang gunung-gunung doang tapi gunungnya ada macam-macam. Itu kan bisa lebar ya, kreatifnya. Nah, fungsinya kita yang udah paham, saya sama teman-teman gitu yang bergerak di bidang seni, ya apalagi yang tergelitik untuk wah anak-anak nih harus diiniin nih. Contohnya seperti saya waktu itu, saya juga ngajar privat lukis anak-anak ya, sama waktu saya juga ngajar ekskul lewat Zoom. Nah, pertama kali saya ngajar anak-anak gambar lewat Zoom, itu anak-anak itu terlihat dari guru sebelumnya itu kan ngasih perintah nurut, bulat adalah bulat, kotak adalah kotak, padahal kan tidak harus selalu. Nah, ketika saya ajarin gambar, kita gambar bunga matahari misalnya, kita gambar bunga matahari yuk gitu ya. Oh, oke bentar Kak, bentar, bulatnya nih belum bulat gitu ya. Oke, nungguin bulat aja bisa lama gitu ya kan. Bulatnya belum, nggak apa-apa, bulatnya nggak apa-apa, nggak terlalu bulat. Yang penting tangan terlatih. Yang penting kan emosinya keluar, emosi si anak itu keluar. Kadang itu yang agak terganggu misalnya sebenarnya ya mungkin ini baru-baru aja, tapi makin kesini orang tuanya juga makin paham. Ada yang mungkin gemes orang tuanya, buat harus dulu, kalau nggak jelek gitu ya misalnya. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang orang tuanya juga udah ngikutin polanya si ngajarnya. Jadi ketika aku mengajar, misalnya kita gambar bunga matahari, ikutin Kak Asmi. Kita gambar bunga matahari bulat, kita gambar kelopaknya, kita gambar tanahnya. Kemudian di sebelah sini nanti kamu bisa menambahkan mungkin ada hewan, ada rumah. Kamu bisa tambahkan, mainkan imajinasinya. Nah, untuk itu pertama mereka tuh kaku. Nggak pernah disuruh imajinasi. Gambar apa Kak? Gambar kelinci boleh nggak? Gambar semut boleh nggak? Nanya diulang-ulang terus. Nah, tapi makin kesini mereka imajinasinya main, kreativitasnya main. Nah, jadi ketika ngajar hanya lewat Zoom aja, TikToknya tuh berasa. Berarti ya lebih ke anaknya ya udah nggak perlu kayak bulat harus bulat, kayak ikutin aja apa yang anaknya bisa gitu, nggak harus dipaksa kayak gitu. Nggak harus dipaksa banget, apalagi kan yang saya ajar itu anak kecil, kecuali yang udah besar ya. Bulat, bayangannya dari sebelah sana gitu ya kan bisa diiniin. Kalau anak kecil kan yang pertama kan mereka seneng, happy, kemudian mereka akan ngikut seterusnya. Jadi imajinasi anak itu jangan dibatasi ya, kreativitasnya. Iya, jangan dibatasi.
Tapi nggak bisa disalahin juga sih guru seni yang dulu tuh, yang suruh bikin gunung doang, selesai dikumpulin deh. Ya kan? Itu aja. Iya kayak gitu-gitu doang, yang penting bagus, udah gitu doang. Penting beres. Nih, selanjutnya aku mau ngasih challenge buat Kak Asmi, buat ngelukis muka Kak Al dengan perasaan atau feeling yang Kak Asmi rasain baru pas pertama kali Kak Asmi lihat Kak Al. Boleh gak? Boleh. Mungkin wajahnya Al aja. Aduh, boleh deh. Boleh, kita mulai aja kali ya? Tadi dulu kira-kira apa yang digambar sama Kak Asmi buat aku ya? Aku Takut. Aku jadi takut overthinking. Wah, pasti bagus kok, Al, tenang Soalnya aja. emang aku lagi nutupin kesedihan aku. Jadi ketahuan dong. Iya. Yaudah deh. Gak apa-apa lah. Yaudah ya. Bergetar gitu. Jangan dong, takut ya. Yaudah, sambil kita nunggu Kak Asmi ngelukis, gimana kalau kita ke Sheila yang udah di luar, udah nyiapin games katanya. Yaudah. Langsung aja. Sheila, silakan. Halo sobat ada di rumah, balik lagi nih sama aku Sheila. Nah, aku nggak mau kalah nih sama yang di dalam. Yang di dalam kan lagi ngebacain masa lalu gitu. Kalau aku di luar nih, which is ini tuh cerah kan, kayak masa depan aku gitu. Nah, aku punya game nih yang nggak kalah seru sama yang di dalam. Nama gamenya itu tekad, tebak kata. Nah, di sini di games ini ada terbagi dari 2 tim. Yang pertama ada tim A dan juga ada tim B. Nah, terusnya nanti aku akan ngasih kata nih, satu kata ke ketua timnya. Nanti ketua timnya bakalan ngoper katanya itu ke teman yang ada di belakang, begitu seterusnya. Tapi nanti temannya yang di belakang itu pakai headphone ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu nggak seru nih kalau misal aku sendirian ya kan. Aku mau manggil dulu nih Kak Al. Kak Al. Halo Sheila. Halo. Mana nih adik-adiknya? Masa belum dipanggilin sih? Iya, ada. Kita panggil dari tim A dulu kali ya. Panggil dulu. Halo tim A, sini boleh masuk? Sini. Di sini. Wah, ada yang gede, ada yang masih kecil juga. Halo adek. Cantik kan? Cantik banget. Sini dong. Sini dong kayak mau sholat, jangan belakangin kamera. Ini mukanya nggak kelihatan. Nah, Oke, aku mau nanya. Namanya siapa? Nabila, Nabila kelas berapa? kelas 8. Kelas 8. Wih. Terus habis itu Nabila nih hobinya apa? Hobinya baca novel. Baca novel sama. Nanti kita tukeran novel. Boleh. Nah, terus tapi tadi rules yang aku udah sebutin kamu paham kan? Paham, insya Allah. berarti adik-adik tadi udah pada denger dong peraturannya kayak gimana? Iya. Udah. Nah, tapi sebelum kita main, kita mau coba pilih ketua regunya dulu, ketua timnya. Aku sih udah dapet. Oh, siapa? Nabila. Ya, mentang-mentang baru kenalan nih. Coba Iya, yang aku udah lain CS dong, banget kenalan soalnya. juga. Nah, oper sekarang ke kakaknya. Kita kenalan juga. Namanya siapa? Acel. Acel. Iya. Acel. Ini yang paling imut. Ya, kamu namanya Siapa namanya? Namanya Satar. Siapa? Satar. Satar. Jangan tegang gitu dong. Biasa aja. Takut sama kakak baru Ya enggak dong, masa takut sama aku. Kalau yang sebelahnya? ya dapat. Nabila. Nabila. Ini yang terakhir? Alivia. Alivia. Jadi dari tim A siapa kira-kira ketua regunya? Siapa namanya tadi? Nabila. Oke, langsung aja. Langsung aja kita mulai gamenya ya. Iya. Di sini Jangan sedih, nanti kita akan beralih ke tenang aja. Di sini kita mau suruh ke tim A-nya dulu pakai headphone-nya dulu. ya. Dengarkan. Tim Tolong. Gak ada. nggak ada. Oke. Kak Nabila. Ya, kata yang pertama. Kamu bisikin aja. Aku Nah, salah ya. bisikinnya tapi pakai suara ya kak. Nah, Kelihatan. coba apa? Ubur-ubur jalan mundur. Oke. Tepok. Tengok. Sep. Dia kan gak ada Sep. Nah, Kamu bilang. kamu bilang aja. Ubur-ubur jalan mundur. Lagi, sekali lagi. Ubur-ubur jalan mundur. Oke, tepok kakaknya. Tek. Apa? Ayo apa? Kakaknya tadi Tadi kakaknya ngomong apa? Ayo apa? kayaknya ini adiknya takut sama Kak Al. Oh iya, coba deh kakak Sheila deh.
Kayaknya makin takut deh. Coba. Tadi karena dia bilang apa? Coba. Dengar nggak? Nggak dengar dia. Nggak Kak. denger. Sekali lagi deh. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Kita ke sini. Muter. Oke. Bilang Kak. Ubur-ubur jalan mundur. Sekali lagi. Ubur-ubur jalan mundur. Oke. Udah? Dengar? Aman? Siap. Mantap. Tok tok. Kakak. Ini katanya. Ubur-ubur Lagi. Ngomong aja. jalan Ngomongin ke kakaknya dong. Lihat bibirnya. Mungkin dibuka aja Kak. Earphone-nya kan udah selesai. Oh iya. Apa? Coba. Apa katanya? Liatin ya Kak. Apa tadi udah bener, ayo? ubur-ubur jalan terakhir nggak tahu. Oke, sekali lagi. Ngomong sekali lagi. Gak apa-apa. Lanjutin aja. Yang kenceng ngomongnya. Yang kencang. Udah kedengeran. Lihat mulut. Mulutnya, bukan didengerin. Ubur-ubur jalan di Sekali lagi. ubur-ubur jalan di Oke, sudah. Oke, nggak apa-apa. Di situ letak keseruannya Kak Al. Iya, betul. Bisa nengok? Nengok aja, nggak usah dibuka. Jangan Nengok. Nengok. Nah. Kamu nggak apa-apa buka earphone-nya. Ayo, Coba sebutin. Bubur putih. Apa? yang kenceng dong. Putih. Ya. Lihat ke dia. Bubur putih. Udah? Lagi. Bubur putih. Oke. Tepok. Bisa tepok. Neng. Buka earphone-nya, nggak apa-apa. Buka. Apa katanya? Apa yang kencang? Biar mulutnya kelihatan. Bulu putih. Lagi. Bulu-bulu putih. Sekali lagi. Bulu-bulu putih. Oke. Enggak. Lihat mulutnya dong. Sekali lagi terakhir nih. Bulu-bulu putih. Oke. Oke, Siap. udah ya. Dikip ya. Mau tidak mau harus mau. Betul. Nengok ke sini. Nengok ke situ. Dibukain. Dibuka. Coba tadi kedengeran nggak? Nggak kedengeran kan? Ah, Pakai earphone. iya. Tapi baca gaya bibirnya. Baca. Baca dong. Coba lihat ke kamera. Apa coba? Kan katanya. Kapur mobil. Apa? Sekali lagi. Kapur mobil. Kapur mobil. Sejak kapan mobilnya? Kapur. Oke, coba semua nengok ke ketua timnya. Iya. Pakai suaranya yang kenceng. Apa? Apa Kak? Ubur-ubur jalan mundur. Jalan mundur. Nanti kita ya. lihat salahnya di yang mana nih. Ya, oke. Oke, Terima langsung kita kasih ke tim B. aja. Apa kak? Apa katanya? Dengerin. Ayam kate makan sate. Coba diulangin. Lagi? Oke, tepuk temennya. Lihat ke temennya, ngomongnya. Apa lagi ulang? Lagi. Yang kencang. Ya, 1, 2, 3. Dengar gak? Udah belum? Sekali lagi. Sekali lagi. Lihat bibirnya. Dah. Tepok. Oke, terima kasih. Nah, Buka earphone-nya. ayo apa coba? Menurut kamu apa? Oh ya, Apa? apa? Oke, udah. Ya, Udah. Bingung. Oh, coba ngomong ke sini. Ngomong aja apapun yang Oh. ingin kamu sampaikan. Iya. Kamu nggak suka sama dia bilang. Jangan. Ah, jangan. Apa? Mungkin mengarang indah siapa tahu benar. Iya. ya kan? Menurut kamu apa tadi? ya tadi ya. Oke, berarti udah tuh. Sudah dapat? Kakak kira dia lupa. Nggak ini ya, nggak inget ya. Ya udah, menurut kakak ini aja deh. Iya, menurut kamu. Yuk. Kamu Tepok. Ini nggak apa-apa ngomong sama dia ngomong. Mengarang indah aja. Iya, jangan curhat. Nggak apa-apa. Ngomong aja. Ngomong. Aku bantu deh depannya ayam. Heeh. Ayam berkokok. Udah? Udah? Oke, sekali lagi. Ayam
berkokok. Oke, tepok kakaknya yang terakhir. Saya mah udah kodratnya ya. Iya. Ayam berkokok. Oke. Ayam berkokok. Udah. Langsung nengok ke sana. Langsung nengok sini. Mungkin kakaknya ngantuk ya. Kelamaan ya kak ya. Boleh dikasih tahu apa? Kokok. Ayam berkokok. Ayam berkokok. Benar sekali. Iya. Oh, tapi jawabannya salah. Salah. Coba kita tanya yang paling depan. Apa tadi namanya? Ya. Oke, Iya. jawaban yang benar itu ayam kate makan sate. Nah, oke, thank you tim B. Oke, tadi teman-teman sobat PD yang ada di rumah udah lihat kan gimana proses perjalanannya. Seru banget gak sih? Seru banget. Sampai ada yang nggak dengar gitu. Gak ada yang nggak dengar. Ya namanya juga pakai earphone kan. Earphone bener banget. Nah, sobat PD penasaran nggak? Siapa kira-kira pemenangnya? Tim yang mana? Tak dulu dong. Kenapa? Tadi tuh aku tuh digambar tau gak sih sama Kak Asmi? Digambar? Iya. Digambar buat apa? Aku juga penasaran banget digambar kayak bisa dilihat gitu lah. Pokoknya Masa lalu yang tadi itu. Iya. Terus kamu mau ke dalam? Iya, aku mau ke dalam dulu deh ya, mau lihat gambarnya. Jangan, aku aja yang lihat. Enggak, aku dong. Oh, Aku yang digambar. Oh, kamu yang Oke. digambar ya? Dadah Sila. Dadah. Wah, lukisannya udah jadi loh Sobat PD di rumah. Coba kita lihat sama-sama. Nih. Tuh, bagus banget kan. Tapi ini mana nih orang yang dilukisnya? Si Alia kemana ini? Aduh. Maaf banget Rosmi. Kak Asmi, ini aku tadi habis main game di luar seru banget bareng adik-adik. Seru banget pasti. Sampai keringetan. Sampai gerah, iya. Ini loh, lukisan kamu udah jadi. Ah, serius? Nih. Mana coba lihat. Waduh, keren banget. Lihat. Kak, boleh kasih tahu nggak ini maksudnya apa, Kak? Kenapa kakaknya ketawa? Coba Kak, yang mana dulu? Ini maksudnya Oke. kamu. Iya. Cuman ya kamu tuh lagi ini ya sih. Kamu tuh lagi sedih ya. Cuman ya happy aja ya, saya lagi MC. Bocor nih. Aku tahu. Cuman ya itu aja sih. Aku naruh pesan buat kamu. Apa? Yaitu di belakang ini ada pesannya. Berbahagialah dengan tulus. Oh, aku selama ini gak kelihatan tulus ya. Berbahagialah dengan tulus nih kayak bakal aku posting deh di Instagram. Keren banget. Jangan kita ya di Instagram Kak Asmi. Iya harus lah itu, nanti aku kan mau follow Kak Asmi juga. Keren banget lo lihat, mirip kan? Iya. Nah Kak Asmi, thank you banget udah gambar aku ya. Iya. Nah tapi kalau aku dengar nih Kak Asmi, katanya kan sekarang Kak Asmi itu lagi berkecimpung juga di dunia anak. Iya. Nah bisa cerita sedikit nggak sih kayak pengalaman Kak Asmi nih setelah dapetin pengen terjun ke dunia anak gitu? Kenapa? Kenapanya sebenarnya adalah aku kan anaknya pendiam ya waktu kecil ya. Jadi aku kalau punya problem itu ya tadi anak-anak itu kan kosakatanya terbatas ya. Jadi nggak tahu apa ini emosi, apa ini marah, apa ini apa, kan tidak tahu kan. Apalagi anaknya pendiam. Akhirnya aku tuh selalu berteman dengan gambar. Aku selalu menggambar. Nah, karena dari perjalanan dari kecil hingga dewasa itu selalu pindah-pindah rumah, jejak gambar itu hilang. Nah, aku tuh suka gambar dari kecil. Kemudian aku baru tahu setelah dewasanya, oh ternyata passion aku di seni dan ternyata memang jalan aku memang di dunia seni. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, aku merindukan gambar-gambar aku waktu kecil. Nah, ternyata seni itu adalah media terapi buat aku, sehingga aku tuh merindukan mana ya gambar-gambar aku waktu kecil itu yang bisa membantu aku tidak sakit, tidak benar-benar jatuh deh. Maksudnya untuk keluarga yang kacau atau bully apa segala macam, untuk menjadi anak yang bandel, maling atau narkoba, free sex itu dimaklumi pada saat itu. Tapi itu bisa tidak saya lakukan. Salah satunya adalah lewat media curhat, lewat gambar. Nah, bagaimana aku bisa menemukan gambar itu lagi sementara sudah hilang? Nah, akhirnya aku mencoba terjun ke dunia anak-anak, khususnya untuk anak-anak yang sakit, korban dalam rumah tangga, mungkin dia jadi korban amarah orang tuanya atau dia korban bully, dan dia yang suka seni lukis. Nah,
Itu otomatis ketemu sama anak-anak kecil yang seperti itu, kalau nggak aktif banget, diem banget. Nah, aktif banget tuh nggak bisa didiemin deh. Nah, kalau diem banget, gimana kita ngedeketin diri secara emosional, kemudian kita ajak dia menggambar. Nah, biasanya dari anak-anak yang berhasil dekat dengan aku, yaitu anak-anak yang antara heboh banget, kalau nggak diem banget, itu dikarenanya benar-benar bicara. Dan ketika sudah ada kedekatan secara emosional, itu anak-anak itu akan merasa nyaman sama aku nyaman, kemudian ya udah aku sayang, dan sayangnya benar-benar tulus. Kenapa benar-benar tulusnya adalah ya karena aku mencoba kembali ke masa kecil yaitu yang ketika anak-anak itu berhasil bercerita lewat gambarnya, berhasil happy, aku juga happy. Nah, salah satu contohnya adalah ketika bunga matahari ini. Nah, ketika si anak ini baru muncul, dia kan baru kegulung-gulung sama ombak, sama itu hasil likuifaksi tanah yang ke bawah itu loh. Dia itu kegulung-gulung sama itu. Nah, jadi dia sempat minum pasir-pasir. Dia minum pasir-pasirnya juga. Nah, jadi dia kan marah, tapi dia nggak tahu cara ngeluapin kemarahannya. Apa dia ngerasa bersalah mamanya meninggal? Dia nggak ada yang tahu. Akhirnya dia itu ngungkapin lewat garis. Lewat garis sebenarnya terbaca, garis marah, garis sedih, garis malu-malu, garis jatuh cinta juga kelihatan itu dari garis. Nah, kemudian dia bikin garis itu dia ditekan, tapi tidak robek kertasnya. Dan ketika dia membuat garis seperti itu, aku kaget. Gue pernah buat kayak gitu waktu kecil. Shock gitu ya, shock. Tapi, nah ketika dia sembuh, ketika udah pemulihan, membuat gambar yang terakhir lebih happy ya, warnanya lebih ceria. Itu yang senang itu bukan cuma keluarga dan dirinya. Saya benar-benar senang. Saya benar-benar senang. Kayak, gue kayak kembali ke masa lalu dan gue mencoba kayak healing jadinya. Healing. Dia sembuh, gue kayak sembuh. Nah, saya merindukan itu. Sehingga kalau saya ketemu sama anak kecil yang dia suka seni dan dia tanda kutip bermasalah ya, saya yang senang. Apalagi kalau dia udah ngelukis, udah nyaman. Wah, udah seneng saya. Berarti dari pengalamannya Kak Asmi dulu ya, makanya kenapa sekarang bisa fokus berkecimpung di dunia anak kayak gitu kan. Jadi berawal dari kerinduan akan masa lalu waktu kecil gitu kan. Jadi sekarang ikut membantu untuk membantu kesehatan mental anak-anak kecil itu melalui lukisan itu sendiri. Iya benar. Nah, sekarang harapannya Kak Asmi nih untuk sobat anak Indonesia yang ada di rumah, buat anak-anak yang ada di rumah yang mungkin lagi ada problematika juga dan kayak dia bingung luapinnya kayak gimana dan gimana cara dia mengobati dirinya juga, itu kayak gimana sih harapan kakak? Ke anak-anak? Iya. Anak-anak kecil banget? Iya. Ya kayak itu juga dong, kan anak-anak Indonesia. Anak-anak? Iya, kan masih anak-anak tau. Cocok jadi anak-anak. Harapannya sih tiap orang punya potensi dalam dirinya, itu udah ditanam dari dia lahir. Nah, cuman bagaimana cara kita bisa menemukannya ke situ adalah dengan kita mencoba banyak hal. Kalau untuk contoh sederhananya, ketika berbicara tentang seni lukis, ketika kamu bisa melukis, kamu terus aja menggambar di rumah, nggak mesti les. Kalau les lukis itu mahal, yang buat kamu nggak bisa les lukis, kamu bisa tetap melukis, tetap percaya diri, menggambar apa yang kamu mau lakukan itu setiap hari. Ketika kamu ada masalah, kamu gambar. Ketika kamu ingin apa-apa, kamu gambar. Nggak usah les. Nanti kalau kamu benar-benar suka banget dengan dunia lukis dan kesel gitu ya, ketemu sama Kak Asmi. Iya. Gambar bareng dong. Ayo kita gambar bareng. Kita gambar bareng, oke? Siap. Nggak usah les. Sama Kak Asmi aja udah. Gratis apa gimana? Gratis, kalau kamu nggak mampu ya. Sama Kak Asmi mampu kok. Boleh banget tuh anak-anak di rumah. Apa masih ada Kak? Nggak udah. Oh udah itu aja. Nah, kalau untuk Komnas TV Anak nih Kak, harapannya apa nih? Karena Komnas TV Anak tuh hari ini tuh lagi ulang tahun ke 1 tahun. Iya betul banget. Masih muda banget ya? Iya, masih kecil banget kan. Apa Kak, harapan dan juga wishnya pokoknya buat kedepannya. Harapannya sih sangat besar ya. Kalau berbicara tentang kehidupan, itu nggak lepas jauh dari anak-anak. Kalau anak-anak itu adalah modal kita mau menjadikan dia seperti apa.
Kita mau menjadikan dia jahat, didik dia jadi jahat dari kecil. Kita mau jadikan dia orang baik, didik dia jadi orang baik dari kecil. Anak-anak itu ya kayak barang produk yang kita rakit seperti itu. Komnas Anak itu ya, wow, ini adalah tempat rakitan. Kita hanya perakit di sini. Dan untuk anak-anak muda dan orang-orang tua yang tergerak untuk membantu anak-anak yang bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih baik, lebih bijak, otomatis ya. Karena kan kita hidup ini banyak masalah ya, nggak mungkin nggak ada masalah. Nah, cuman bagaimana kita menyikapi masalah itu menjadi bijak. Bagaimana kita mengajari anak-anak itu tumbuh dalam masalahnya dengan bijak. Nah, salah satunya adalah lewat media seni. Nah, Komnas Anak kan sangat terbuka ruangnya untuk itu. Nah, anak-anak muda yang tergerak, ayo deh gabung bareng sama kita. Kita jadiin ini lebih kena ke anak-anak yang kita tuju. Seperti itu. Oke, semangat ya. Semangat. Asik. Semangat terus dong. Aduh, seru banget ya bintang tamu kita hari ini. Iya, sangat inspiratif banget. Aku banget tujuannya juga. Aku sampai pertama kali loh aku ngeliat apa sih seorang Kasmi gitu, yang kayak Kasmi yang bisa berbicara lewat lukisan kayak gitu loh. Beneran deh. Nah, tapi sebelum kita tutup acaranya, tadi kan aku udah main games ya bareng Sheila. Nah, aku sama Sheila mau ngumumin siapa sih pemenang games pada hari ini. Tapi Sheilanya pada kemana ya? Kita tungguin Sheila aja dulu kali ya. Aku mau dateng. Ini nih yang dicari-cari warga. Sini teman-teman aku. Gimana? Bisa mungkin di sini. Enggak usah, diri aja kita. Nah, sini kamu. Nah, oke. Ya, kakak duduk aja. Nah, sobat beda yang ada di rumah, tadi kan penasaran ya, aku gantungin. Ya ampun. Akhirnya aku gantungin orang. Oh my god. Nah, jadi ini merupakan pemenang dari acara Tekad Tebak Kata. Tebak Kata. Yeay. Yeay. Ini dari tim apa, Kak? Dari tim A dong. Oh, dari tim A. Tadi namanya siapa, Kak? Kanabila sama Acel. Tadi keren banget loh mereka timnya. Walaupun ujung-ujungnya kapur mobil. Cuma tetap aja karena tim A ini fast untuk merespon. Betul banget. Jadi walaupun mereka nggak tahu tapi tetap ngomong apa aja deh gitu kan. Yang penting dia ngomong. Bener banget. Nah, Betul. Jangan sedih, jangan risau, jangan gundah, jangan gulana. Kalian nih dapat hadiah loh dari Komnas TV Anak. Karena udah menangin games tekad ya. Iya, silakan. Kak Asmi mungkin bisa bantu buat kasih hadiahnya. Ke aku. Bukan dong. Siapa pemenangnya? Ke ini, ke Tika. Ke mereka berdua. Berdua. Pegang berdua-duanya. Asik. Sama. Oke. Apa sih lah? Buat sobat PD yang ada di rumah nih, kalau punya karya, kalau punya sesuatu, jangan lupa nih buat DM ke Instagram Komnas TV Anak. Tadi dulu kita juga mau ngucapin terima kasih dong sama Kak Asmi yang udah datang nyempatin hadir di Komnas TV Anak pada hari ini. Keren banget loh karya-karyanya, terus juga pesannya yang tadi dikasih itu bener-bener apa yang ngena banget di hati aku. Ngena banget di hati beneran. Kak Asmi tadi ngorek apa kayak kayak apa? Bukan dong. Menterapi melihat dia gitu. Kakak menggambar. Tadi menggambar. Gambar aku bagus kan? Wah, bagusan gambar daripada Asmi. Bukan Al ya. Kebetulan gimana perasaan kakak saat gambar si Mas Al? Ya, enak ya. Jujur amat ya. Kok jadi curhat sih? Aduh, ngajak perasaan. Ya, aku cinta banget sama dia. Senang gitu. Ya seperti itu, cuman setiap manusia kadang suka menyimpan masalah dalam dirinya kan, yang kebetulan tampak. Jadi kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Semangatin aku terus ya. Semangat. sama kayak teman-teman aku yang di sini, mereka juga pasti bisa. Iya dong. Harus dong. Wah, seru banget kan episode PD spesial HUT Komnas TV Anak yang pertama. Benar. Pokoknya aku berharap untuk Komnas TV Anak kedepannya semoga bisa selalu memberikan tayangan yang edukatif bagi anak-anak Indonesia. Juga semakin jaya dan semakin sukses. Amin. Kalau misalnya, mungkin Kalau dari aku semoga kita makin kompak, terus kita juga makin semangat terus buat bikin-bikin konten inspiratif juga buat anak-anak yang ada di rumah gitu sih. Kalau dari Sheila?
kalian semua udah nyebutin wish yang mau aku sebutin. Cuma aku masih ada, semoga Komnas TV Anak kedepannya semakin berkembang lagi. Mungkin lebih memperbanyak segmennya, kayak hal-hal yang bisa. Mungkin nanti ada semacam buat Sobat PD nih yang bisa datang diundang buat mengedukasi orang-orang juga. Iya, kayak Kak Asmi. Mungkin nanti ada sehari bersama Sheila. Sehari bersama Sheila, semalam bersama Al. Mungkin. Oke, Sobat PD, seru banget episode PD pada kali ini. Spesial HUT Komnas TV yang pertama. Semoga Komnas TV Anak bisa kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan seterusnya. Dan Sheila juga selalu jadi host PD seterusnya. Amin. Al juga ya. Iya, terima kasih. Oke. Terus saksikan PD setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jangan lupa juga untuk apa, Rosmi? Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video PD berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and Subscribe YouTube channel Komnas TV Anak. Nanti kita ucapin bareng-bareng ya, ketika aku bilang PD, bareng-bareng kita ngomong pentas seni dan ekspresi. Pentas seni dan ekspresi. Oke. Ingat. Selamat ulang tahun Komnas TV yang pertama. Langsung kayak gitu ya. Oke. Udah siap? Sepertinya Kak Al aja yang hafal ya. Oke. Jadi nanti Kak Al aja mungkin yang Iya, jadi kayak pentas seni dan ekspresi gitu ya. Kamu juga ikutin. Suaranya kenceng ya. Closing nih soalnya. siap banget. PD, pentas seni dan ekspresi. Selamat ulang tahun Komnas TV Anak yang pertama. Yeay!